pengenalan mengenai komunitas. Nah, baik tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama dengarkan ya sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator dari tim program, yaitu Kak Faisal. Untuk Kak Faisal, monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan juga kesempatan hingga kita bisa berkumpul ya di Zoom kali ini orientasi mentoring di Karis Batch 3 pada malam hari ini. Pertama-tama mungkin saya di sini mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta mentoring, baik itu para mentor dan juga peserta dan juga rekan panitia yang telah berkontribusi luar biasa hingga kegiatan ini dapat terlaksana. Nah, teman-teman, hari ini tuh bukan sekadar awal dari program aja ya, jadi tetapi titik ini tuh mulai dari perjalanan panjang kita untuk berproses, berbagi dan juga bertumbuh bersama komunitas di Karis itu tema kita. Sebab di dalam setiap pertemuan yang sederhana tuh selalu ada makna yang besar. Makna tentang belajar, tentang mendengar, tentang tumbuh dan dalam nilai-nilai kebaikan. Nah, teman-teman di komunitas ini kita tidak hanya bicara tentang riset dan diskusi. Kita juga di sini menenun makna, kayak menenun mimpi dan juga tujuan menjadi satu benang yang kokoh bersama di Karis. Sebab setiap dari kita adalah bagian dari kisah besar itu. Kisah tentang anak muda yang ingin tumbuh bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memberi arti bagi sekelilingnya. Mungkin untuk penutup ya, saya di sini mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mentor yang telah bersedia untuk menjadi mentor di Karis Batch 3 ini. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada para menti nantinya. Mungkin kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Faisal atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pengenalan di Karis dan konsep mentoring oleh koordinator di Karis, yaitu Kak Dava. Untuk Kak Dava, dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Nisa, Kak Niskit ya, sudah mempersilahkan saya untuk mengenalkan di Karis ke teman-teman semua. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dava, dan saya adalah bagian dari kepengurusan komunitas di Karis di batch 3 ini. Dan eh, tujuan dari kita menyelenggarakan acara ini adalah untuk sebagai pengenalan dari komunitas di Karis itu sendiri, dan juga teknis bagaimana perjalanan mentoring yang akan kita rencanakan ya untuk 8 minggu ke depan. Mungkin Kak Asya di sini di layarnya masih masih buram, ada kendala. Oke. Ya, tunggu sebentar ya. Ada kendala teknis dari laptopnya Kak Asya. Apakah udah ada gambarnya, Kak? Oke, udah oke. Good. Oke. Oke, saya ucapkan selamat datang ya kepada teman-teman mentor yang sudah meluangkan waktu, lalu teman-teman juga yang sudah
itu untuk hadir di program orientasi komunitas di KARIS. Di sini saya izin untuk menyampaikan eh, kita sebutnya technical meeting. Jadi kita di sini akan mengenalkan di KARIS pada teman-teman semua apa sih program yang di KARIS ajukan dan juga teknis kegiatan mentoring yang akan kita rencanakan selama 8 minggu ke depan. Oke, mungkin bisa di next Kak Aisyah. Oke, ini sedikit pengenalan ya. Apa itu di KARIS? Di KARIS itu adalah singkatan dari diskusi dan kajian riset, di mana di KARIS ini adalah komunitas non-profit ya, yang berdiri dengan tujuan untuk membantu dalam proses melakukan dalam proses penyelesaian riset dan juga eh, ikut andil turut membantu untuk mempublikasikannya dalam bentuk publikasi ilmiah. Tak hanya itu, di KARIS juga menyediakan kesempatan partnership bagi peneliti yang ingin menyelesaikan penelitian dalam berbagai rumpun keilmuan. Jadi di KARIS itu punya dua program utama. Yang pertama itu adalah program mentoring, di mana kita membantu proses penyelesaian riset dari menti yang diajukan melalui minat risetnya masing-masing. Lalu kedua juga kita menyediakan partnership bagi para mentor ataupun para menti yang ingin berkolaborasi dalam riset multi rumpun keilmuan gitu ya. Jadi eh, cukup banyak program di KARIS, nanti bisa kita ikuti lah dalam perjalanan di batch 3 ini. Saya next Kak Asya. Oke, ini sedikit throwback ke logo di KARIS ya. Di sini melambangkan value yang ada di komunitas di KARIS. Yang pertama itu kita ada buku ya, di sini melambangkan ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang dan membawa manfaat bagi manusia. Terus di sini ada pena, digunakan sebagai simbol menulis, atau lebih spesifiknya simbol untuk semua pengetahuan yang diabadikan melalui semua jalan kepenulisan. Sehingga value kita adalah bagaimana tulisan yang dihasilkan dari kegiatan di komunitas ini bisa memberikan manfaat bagi sama. Lalu di sini warna biru, di sini melambangkan intelektualitas, pengabdian, dan konsistensi, sedangkan warna oranye di sini melambangkan semangat, optimis, dan dinamis. Sedangkan untuk warna hitam dalam vote di KARIS ini kita melambangkan sifat netral kita yang tidak terafiliasi dengan organisasi apapun, apalagi yang profit. Jadi kita di sini purely non-profit organization. Oke, bisa next Kak. Oke, jadi latar belakang di KARIS itu berdiri di tahun 2022 ya, dan ini adalah batch ketiga kita, artinya sudah ada 3 kali program mentoring yang telah kita laksanakan, dan ini yang ketiga gitu. Di awalnya di KARIS ini dibentuk untuk membantu mahasiswa yang ingin menyelesaikan dan mempublikasikan penelitiannya. Gitu. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, lalu juga di sini di KARIS itu juga sebagai wadah ya, bagi para researcher yang ingin mencari partner untuk menyelesaikan penelitiannya. Jadi biasanya program-program di KARIS itu selalu dimotivasi oleh research yang dibawa masing-masing gitu, di berbagai rumpun keilmuan. Oke, bisa next. Nah, adapun visi misi di KARIS, visi yang pertama adalah kita sebagai komunitas non-profit yang menjadi wadah literatur riset dan penelitian. Jadi kegiatan yang kita adakan itu akan selaras dan selalu berhubungan dengan riset maupun penelitian. Sedangkan misinya untuk mencapai visi tersebut kita punya 3. Pertama adalah memfasilitasi sharing knowledge dalam bidang penelitian. Ini salah satunya melalui program mentoring. Ini salah satu fasilitas sharing knowledge yang kita hadirkan di komunitas. Lalu yang kedua ada program pengembangan research skill. Jadi nanti ke depannya juga kita akan menyediakan program pengembangan ya. Kita akan coba undang beberapa orang yang mungkin ahli untuk bisa memberikan training atau webinar ya yang berhubungan dengan pengembangan research skill. Terus yang ketiga nanti kita akan ada joint partnership riset ya dalam berbagai rumpun keilmuan. Juga nanti bisa diajukan barangkali ada antar mentor yang memiliki minat lintas jurusan gitu ya, yang ingin melakukan riset bersama dalam suatu rumpun keilmuan berbeda itu juga bisa melakukan partnership di KARIS. Oke, bisa di next version. Nah, adapun dalam struktur organisasi di batch 3 ini kita ada 3 tim ya, 3 tim dan 1 sekretaris. Ada tim divisi operasional, nanti divisi operasionalnya yang akan membantu teman-teman mentor dan menti dalam program teknis mentoring gitu ya. Seperti nanti kan kita ada fasilitas Google Classroom ya, terus juga ada fasilitas grup WhatsApp, ada fasilitas Zoom yang kita sediakan. Jadi teman-teman nanti bisa berhubungan dengan koordinator divisi operasional Kak Rian ya. Juga ada anggotanya Kak Lingga atau Kak Asya yang sekarang lagi melakukan presentasi ya, yang sebagai operator, lalu juga ada Kak Ayu.
Nanti tim operasional di sini akan membantu teman-teman jika ada kendala teknis yang berhubungan dengan mentoring gitu ya. Bisa disampaikan langsung melalui grup WhatsApp karena tim operasional sudah tergabung di sini. Lalu untuk divisi program ini yang menyelenggarakan acara secara general dalam program mentoring ya. Nanti kedepannya juga divisi program akan membantu terkait kurikulum. Jadi kalau misalkan nanti ada kendala terkait masalah apa sih rencana yang akan kita lakukan selama 8 minggu ini bisa juga disampaikan ke tim program ya, yang dikoordinatori oleh Kak Faisal dan juga Kak India. Terus untuk divisi media ini nanti yang berhubungan dengan dokumentasi ataupun berhubungan dengan konten ya yang kita garap di sosial media. Setelah sejauh ini kita hanya fokus di 2 sosial media di LinkedIn dan juga Instagram. Jadi nanti kalau misalkan ada pengajuan atau ada kendala terkait masalah sosial media bisa dihubungi Kak Wifa sebagai koordinator dan sini anggotanya dapat ya Kak Nisa yang dari FC di acara kali ini, lalu Kak Gela, Kak Hana, dan Kak Nima. Oke, bisa di next. Oke, dan setelah kita melakukan pairing ya kepada teman-teman semua di proses rekrutmen di batch 3 ini, setelah selesai dan rampung, puji syukur kita sudah menyelesaikan proses pairing tersebut dan berdasarkan hasil evaluasi tim pengurus, lalu juga tim program ya, menghasilkan ada 7 bidang riset ya. Di sini yang pertama ada riset sistem informasi dan dimentori oleh Kak Ari Sumiati ya. Lalu kedua ada riset pendidikan dan administrasi yang dimentori oleh Kak Bobi, dan riset lingkungan dimentori oleh Kak Wira ya. Dan riset ilmu sosial dan ekonomi dimentori oleh Kak Muadil Faizin. Bisa di-next lagi. Nah, ini 3 riset sisanya, riset psikologi dimentori oleh Kak Aulin, riset ilmu sosial dan politik Kak Rizky Rido, dan riset kesehatan oleh Kak Yosua Darmadi Kosen. Jadi terkait bidang riset ini kita sudah sesuaikan ya dengan kemampuan mentor dalam kapabilitasnya ya, dari pengalaman riset maupun pendidikan kita cocokkan, kita pilihkan dengan riset yang diajukan oleh Menti. Jadi Menti memiliki minat riset tertentu dalam penyelesaian risetnya, baik itu skripsi, tesis ataupun jurnal ilmiah. Itu macam-macam. Itu sudah kita kategorikan berdasarkan riset-riset yang ada 7. Jadi nanti kolaborasinya akan disesuaikan dengan minat riset masing-masing teman-teman semua yang telah dibagi ke dalam 7 bidang. Adapun kalau misalkan nanti dari teman-teman kepikiran untuk melakukan riset lintas jurusan ya, misalkan contoh riset psikologi dengan kesehatan, nah itu juga bisa diajukan gitu ya. Karena nanti di sini kita akan menyediakan ruang tersebut gitu, untuk partnership riset. Oke, bisa di next. Ya, adapun kurikulum, ya ini yang dibuat oleh tim program ya, terkait kurikulum yang ada di KARIS nantinya. Itu target kita adalah 8 minggu ya. Target kita ada 8 minggu. Dan di sini kita bagi berdasarkan ini ya, berdasarkan 1 bulan 4 pekan, jadi dikali 2 jadinya 8 minggu ya. Memang cenderung kita generalisasi dulu di awal ya untuk timeline ya, karena saya pikir 8 minggu itu sudah cukup intensif ya. Adapun nanti kalau misalkan riset teman-teman itu lebih dari 8 minggu, itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya, karena mungkin secara timeline di KARIS ini didesainnya 8 minggu gitu. Dan di 8 minggu itu target kita adalah bisa sampai ke publishing. Jadi saya sampaikan per detailnya ya di pekan pertama. Jadi setelah acara mentoring ini, kita lakukan kick off. Di minggu pertama itu teman-teman mentor dan mentee bisa melakukan pertemuan ya secara internal berdasarkan bidang riset masing-masing. Lalu juga mendiskusikan rencana penelitian dan pengumpulan literatur pendukung. Jadi kami harapkan di sini para mentee yang sudah mengajukan judul ya, ataupun sudah mengajukan topik di awal, itu bisa langsung menyampaikan rencana penelitiannya, lalu mendiskusikan dengan mentor, sehingga di pekan pertama ini output targetnya adalah kita bisa mengumpulkan literatur penelitiannya. Jadi sumber-sumbernya, terus key research-nya itu semua sudah terkumpul di pekan pertama ini. Gitu ya. Nanti bisa secara teknis itu nanti kita akan sediakan Google Classroom ya. Teman-teman bisa menggunakan platform tersebut untuk mengirim file, lalu juga memberikan tugas ya bagi mentor nanti ketika hasil evaluasi dari pekan pertama. Lalu nanti di pekan kedua ada penyusunan latar belakang dan rumusan masalah di bab 1 ya. Jadi nanti biasanya untuk skripsi ya, ini kan polanya skripsi atau jurnal, biasanya di
paragraf pertama itu kita akan membahas terkait latar belakang riset dan juga rumus masalah gitu ya. Nanti setelah riset gap tadi diajukan, lalu terciptalah rumusan masalahnya, itu nanti di pekan kedua itu bisa didiskusikan lebih detail lagi. Kira-kira apakah tulisan atau draft yang sudah diajukan Menti ini sudah sesuai dengan standar penelitian yang di masing-masing bidang tersebut ya. Lalu di pekan ketiga, nah di sini kita mulai masuk ke bab 2 ya. Dan di sini kita bisa menyusun kajian pustaka. Jadi tentu teman-teman Menti bisa melakukan kajian terhadap literatur review yang diajukan di pekan pertama tadi secara lebih detail dan rinci ya. Terus juga kerangka teori yang diajukan seperti apa, itu juga bisa dievaluasi nanti di pekan ketiga. Untuk pekan 4, nih di akhir bulan pertama, kita harapkan udah finalisasi ya terkait masalah rencana penelitian, pengumpulan literatur pendukung, lalu juga latar belakang riset, masalah, kerangka teori, itu semua sudah selesai, sehingga tinggal difinalisasi dan direvisi gitu ya di pekan 4 ini. Masuk ke bulan kedua, ini kita mulai masuk ke bab ketiga ya. Bab ketiga melanjutkan finalisasi atas di pekan keempat tadi. Nah, di sini kita bisa lakukan perlu pengumpulan penelitian ya, pengumpulan data penelitian berdasarkan metodenya, metode kuantitatif atau kualitatif ya. Itu tergantung bidang riset masing-masing, apakah akan ada studi lapangan, itu juga nanti bisa disebutkan dengan metodenya. Lalu lanjut ke pekan kedua, nah kami harapkan di pekan kedua bulan kedua ini, itu teman-teman bisa melakukan pengolahan atas data yang telah dikumpulkan. Jadi analisa datanya itu di pekan kedua, bulan kedua. Lalu menjelang pekan ketiga, di bulan kedua, sebelum kita melakukan finalisasi ya atau closing program, teman-teman bisa melakukan penyusunan hasil pembahasan atas analisis data penelitiannya di pekan ketiga. Nanti sebelum itu dilanjut ke pekan 4, teman-teman bisa langsung ke proses editing dan revisi akhir ya. Dan persiapan untuk publikasi jurnal. Jadi nanti publikasi jurnal itu tahapannya dari kurikulum yang telah dibuat di Karis itu bisa diselesaikan setelah program di closing, setelah closing program ya. Jadi nanti pekan keempat finalisasi, kita tutup, kita closing, habis itu teman-teman bisa langsung publish di jurnal. Jadi nanti revisi draft ya setelah teman-teman publish di jurnal itu bisa dilakukan setelah program mentoring. Karena kan biasanya cukup lama ya untuk revisi jurnal ini. Ada yang 3 bulan gitu, 4 bulan mungkin lebih juga. Dan itu seleksinya berbeda tiap-tiap jurnal, tergantung kebijakan masing-masing. Jadi kita nggak bisa menunggu sampai benar-benar submit revisi selesai sampai publikasi gitu ya. Jadi kita di sini fokusnya adalah yang bisa kita kontrol gitu ya. Sesuatu yang bisa kita kontrol, penelitian yang bisa kita kontrol selama 8 minggu ini kita harapkan teman-teman dapat memberikan effort ya untuk bisa menyelesaikan penelitian sesuai dengan kerangka kurikulum yang kita buat. Adapun nanti kalau misalkan ada kendala, tentu nanti akan ada dinamika, saya yakin. Begitupun yang terjadi di batch 1, batch 2 itu akan sebelumnya juga ada dinamika ya, di mana kita tidak bisa sesuai timeline, kita ada kendala misalkan pengumpulan datanya gitu. Itu tentu akan ada dinamika, tapi secara general kita harapkan outputnya itu seperti ini. Nanti bisa disesuaikan, kalau ada kendala kita bisa diskusikan kembali bersama tim program ya. Oke, bisa di next. Nah, untuk terkait mekanisme mentoring ya, di sini tadi secara gambaran kurikulum program sudah saya sampaikan ya. Dan terkait teknisnya nanti ini akan ditanggung oleh divisi operasional ya, Kak Aryan dan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada kendala terkait mekanisme ini, bisa langsung sampaikan ke tim operasional di KARS. Nah, terkait pertama, setiap mentor itu dan menti wajib bergabung dalam grup WhatsApp umum dan khusus ya. Nah, apa sih grup umum dan khusus itu? Nah, grup umum adalah grup semua mentor dan menti serta pengurus. Jadi, teman-teman sudah gabung ya di kanal mentorship komunitas di Karis. Di situ ada grup mentor dan grup menti ya. Nah, teman-teman sudah mendapat undangan masing-masing ya untuk masuk ke grup itu. Silakan masuk ke grup yang besar itu karena nanti info general itu akan ada di situ ya terkait teknis mentoring atau dinamika yang terjadi selama mentoring ini. Nah, lalu yang kedua ada grup khusus. Grup khusus ini adalah grup mentor dengan menti terpilih. Jadi sudah kita kategorikan berdasarkan 7 bidang riset ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, teman-teman bisa lihat listnya, ada di announcement itu sudah saya bikin link ya, yang berisi database per kategori bidang riset. Jadi teman-teman bisa cek nama teman-teman itu masuk ke minat riset mana gitu ya, ke kategori riset mana, nanti teman-teman bisa langsung klik linknya ya, yang ada di announcement group itu. Saya harapkan teman-teman
hanya bergabung ke grup minat risetnya teman-teman ya, ke grup yang telah disediakan, karena nanti prosesnya itu akan sesuai dengan minat riset yang teman-teman pilih di awal gitu. Jadi teman-teman diharapkan bisa fokus di satu saja gitu. Terus kedua, di sini setiap grup khusus itu akan didampingi oleh pengurus yang bertugas ya. Di sini ada Kak Rian, terus juga ada tim program ya. Nanti akan mengawasi proses jalan itu. Jadi kalau ada kendala bisa langsung di tag aja di grup gitu ya. Misalkan ada kendala terkait teknis ya, itu bisa langsung dikomunikasikan di grup. Lalu apabila ada miskomunikasi hal-hal yang menghambat jalannya mentoring, baik mentor maupun mentee diharapkan untuk memberikan laporan kepada pengurus yang bertugas di grup. Jadi nanti di grup teman-teman bisa langsung sampaikan ya apa kendalanya, dan nanti insya Allah nanti teman-teman akan membantu. Gitu. Yang selanjutnya, komitmen dan kesiapan mentor untuk membimbing mentee yang dipilih sejak proses penulisan, revisi, hingga publishing. Jadi ini juga kita harapkan kesiapan dan komitmen mentor ya, yang telah bergabung ke Mustikaris, untuk bisa membantu proses penelitian mentee dari proses penulisan, revisi, hingga publishing gitu ya. Jadi kita harapkan peluang untuk belajar, peluang untuk berkontribusi dalam penelitian di Mustikaris ini bisa maksimal gitu ya, dengan komitmen dan kesiapan mentor. Lalu proses mentoring ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 pekan ya. Teknisnya 1 kali pekan, waktunya bisa teman-teman sesuaikan. Nanti teman-teman mentor dan mentee bisa berdiskusi langsung di grup yang telah kami sediakan tadi untuk mendiskusikan kira-kira dari 1 minggu itu tersedianya atau peluang itu ya hari apa, jam berapa, dengan target maksimal 8 minggu ya. Jadi targetnya tadi 8 pekan. Jadi kami harapkan teman-teman dalam 1 pekan itu bisa meluangkan kurang lebih 2 jam ya, 1 sampai 2 jam untuk melakukan mentoring gitu ya di grup tersebut. Terkait medianya, teman-teman nanti bisa pilih sesuai dengan preferensi teman-teman, apakah menggunakan WhatsApp call atau Google Meet ya atau Zoom. Itu nanti bisa disusun tergantung kesepakatan antara mentor dan mentee. Nah, semua tugas dari mentor dapat dikirim melalui platform Google Classroom. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke grup per bidang riset, teman-teman bisa cek di deskripsi grup ya. Di deskripsi grup itu nanti akan ada Google ke link ke Google Classroom gitu. Teman-teman harap masuk ke situ, nanti tim operasional akan membuat apa ya mekanismenya di situ ya. Jadi nanti yang jadi teachernya, role teachernya itu nanti akan jadi mentornya. Lalu teman-teman mentee juga bisa gabung ke situ terkait ada tugas atau revisi atau pengiriman file agar semuanya itu rapih dan terkoordinir, itu bisa di-submit di Google Classroom. Karena kan nanti itu akan ada revisi ya, akan ada tugas yang diajukan oleh mentor kepada mentee, itu semuanya bisa dikomunikasikan langsung melalui platform Google Classroom. Karena soalnya kalau di WhatsApp itu takutnya tenggelam terus atau ada gangguan, misalkan pengiriman filenya nanti jadi sulit gitu ya. Untuk memaksimalkan proses jalannya mentoring, makanya kita sediakan di platform Google Classroom. Lalu di sini pada proses absensi ya, teman-teman bisa cek juga di grup tersebut, di grup bidang riset tersebut, tim operasional sudah menyediakan link absensi untuk mentor dan mentee ya. Jadi nanti setiap teman-teman melakukan pertemuan 1 kali seminggu tadi selama 8 pekan, teman-teman bisa mengisi link absensi tersebut sebagai konfirmasi kehadiran teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan nama, di situ ada nama, minat riset ya, terus juga ada pertanyaan-pertanyaan basic ya, terus nanti di sana ada tanggal mentoringnya kapan, lalu ada feedback atau saran atau kendala yang bisa disampaikan. Sehingga tim pengurus ini bisa memantau jalannya program mentoring ini. Kita bisa menyediakan komunikasi kita bisa terbuka ya. Teman-teman bisa mengisi form tersebut, kita bisa memantau apa aja sih kendala yang teman-teman hadapi gitu. Teman-teman bisa juga menulis feedbacknya di situ. Selanjutnya, jadwal mentoring serta media yang digunakan tergantung kesepakatan mentornya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi nanti untuk jadwalnya, teman-teman bisa diskusi, mentor mentee di grup, kira-kira peluangnya dalam 1 minggu itu dari apa. Lalu media yang akan digunakan seperti apa. Nanti tim di Karis, di grup pengurusan akan menyediakan link Zoom ya. Link Zoom yang satu link Zoom yang bisa dipakai kapan aja. Cuman pastikan teman-teman menggunakannya itu tidak bentrok dengan yang lainnya. Karena nanti link Zoom-nya cuma satu, teman-teman bisa pakai kapanpun gitu ya. Jadi kita akan setting link Zoom-nya bisa dipakai kapanpun oleh teman-teman. Lalu selanjutnya proses mentoring ini dapat dilakukan menggunakan platform Zoom ya, kita disediakan oleh pengurus. Ini nanti ada proses pengajuan dulu ya sebelumnya biar kita bisa memaksimalkan proses mentoringnya nggak ada break talk gitu antara
pengguna Zoom 1 dengan pengguna Zoom 2. Oke. Selanjutnya, di sini menti diharapkan dapat kooperatif ya selama perjalanan proses mentoring ini hingga akhir kegiatan. Jadi teman-teman menti juga kami harapkan untuk keseriusannya ya, dalam penyelesaian proses riset ini. Teman-teman mentor juga sudah memberikan komitmen ya untuk bergabung. Maka diharapkan teman-teman menti bisa semangat ya, bisa semangat, bisa intensif dalam proses penyelesaian risetnya, sehingga proses perjalanan mentoring ini sesuai dengan target kita ya, output kita yaitu bisa publikasi. Selanjutnya di sini ada yang paling perlu digarisbawahi ya, yaitu adalah mentor sebagai penulis kedua atau tidak itu tergantung pada kesepakatan menti dan mentor yang bersangkutan. Jadi setelah perjalanan di batch 1, batch 2 ini, di Karis sudah belajar banyak hal ya tentunya. Dan banyak dari riset-riset yang dilakukan oleh teman-teman menti ini pada akhirnya itu dikerjakan bersama dengan mentor gitu ya. Untuk target jurnal ini ya, memang ini dinamikanya cukup luas ya, di mana kita bisa memasukkan penulis kedua, penulis ketiga, dan seterusnya gitu ya. Dan dalam proses perjalanannya, terkait hak mentor untuk masuk sebagai penulis kedua itu harus didiskusikan di awal bersama menti ya. Apakah ada kendala atau tidak gitu. Karena kan di sini tujuannya beda-beda ya. Ada menti yang memang ingin fokus membuat jurnal, ada menti yang memang fokus buat skripsi gitu kan. Sedangkan kalau fokus buat skripsi, eh, itu ketentuannya di kampus apakah jurnalnya itu harus atas nama dosen atau bisa publikasi mandiri. Nah, itu juga perlu disesuaikan, perlu didiskusikan di awal apakah mentor bisa menjadi penulis kedua. Tentunya akan berbeda ya kalau kita program mentor di Karis, mentor sebagai penulis kedua dengan mentor hanya sebagai konsultan aja gitu kan. Kalau mentor sebagai penulis kedua otomatis mentor juga harus ikut andil dalam kepenulisan gitu ya. Mungkin kalau penulisan itu 70%, 60 sampai 70% yaitu penulis satu, maka otomatis penulis kedua itu bisa 30 sampai 20 sampai 30% gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa diskusikan di awal, nanti akan saya jelaskan terkait komitmen tersebut. Nah, terakhir dari benefit yang dapat diberikan, karena kita komunitas non-profit ya, jadi kita nggak menyediakan sama sekali hal-hal yang bersifat materialisme. Benefit yang kita bisa kasih adalah pertama, untuk mentor itu adalah sertifikat. Begitupun untuk mentor, bisa mengajukan sertifikat setelah program berakhir. Lalu surat rekomendasi ya, jika teman-teman memerlukan surat rekomendasi dan teman-teman aktif pada kegiatan Dikaris, juga Dikaris bisa memberikan surat rekomendasi kepada teman-teman. Lalu hal-hal lain apabila telah mengikuti proses mentoring dan kooperatif. Jadi kalau teman-teman kooperatif, aktif, semangat gitu ya, teman-teman bisa mengajukan apapun ke Dikaris gitu ya. Nanti terkait sertifikat ataupun surat rekomendasi gitu ya, jika diperlukan. Oke, bisa next. Ya, ini yang perlu digarisbawahi juga ya terkait masalah absensi. Jadi nanti mentor-mentee diharapkan dapat rutin mengisi absensi mentoring ya pada Google Form yang telah kita sediakan di masing-masing grup, di deskripsi grupnya ya. Lalu juga di sini mentor berhak untuk menghentikan kegiatan mentoring jika yang bersangkutan tidak hadir 3 kali berturut-turut tanpa adanya keterangan. Jadi cukup ketat ya 8 minggu ini waktunya. Dan itu memang untuk riset ya lumayan cukup padat lah, cukup padat sehingga teman-teman harus bisa fokus ya dalam menyelesaikan risetnya. Dan kalau teman-teman nggak hadir 3 kali berturut-turut, itu artinya teman-teman sudah lalai gitu, sudah tidak fokus untuk mengerjakan risetnya, sehingga mentor berhak untuk menghentikan program gitu. Kecuali teman-teman misalkan ada alasan lain yang masih bisa ditolerir. Terus ketiga, juga untuk mentor ya, mohon bantuannya untuk melakukan capture screenshot ya di akhir sesi mentoring. Ini sebenarnya bisa oleh mentor atau mentee ya, nanti bisa bisa fleksibel. Nanti bisa dikirim ke grup ya. Karena di sini form absensi asalnya itu kita sediakan di form absensi ya, hanya saja tidak efektif gitu. Kadang-kadang kesulitan lah untuk download dulu terus upload lagi ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa kirim capture screenshot-nya itu di grup WhatsApp. Nah, itu untuk keperluan dokumentasi di komunitas Dikaris. Jadi nanti tim media akan ada bahan konten gitu ya, akan bahan konten buat di sosial media kita gitu. Jadi kita bisa mempromosikan kegiatan Dikaris ini ke banyak pihak sehingga di batch selanjutnya akan ada animo yang lebih besar gitu. Harapan kita gitu ya. Sehingga proses mentoring ini bisa berjalan uh, berkelanjutan gitu ya. Di batch selanjutnya gitu. Oke, bisa di next. Oke, nah ini adalah hal terakhir ya dari teknis kegiatan mentoring. Kita akan ada surat komitmen gitu ya, yang akan diberikan oleh tim program ke teman-teman mentor mentee. Apa sih surat komitmen itu? Surat komitmen itu terbagi dua ya di sini ya. Ada khusus untuk mentor, ada khusus untuk mentee. Di sini
mentor berkomitmen untuk membantu konsultasi dalam proses penyelesaian penelitian menti ya. Jadi seperti yang saya sampaikan nanti akan ada poin tersebut di surat komitmennya. Terus untuk menti di sini berkomitmen untuk aktif dan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan penelitiannya sampai ke tahap publikasi ilmiah. Jadi kita harapkan di poin-poin ini teman-teman bisa baca lagi nanti ya setelah diberikan oleh tim program poin-poinnya tersebut. Nanti sebelum teman-teman menandatanganinya. Ini saya jelaskan secara ringkas apa aja isi dari surat komitmen tersebut. Di poin ketiga, mentor-menti diharapkan memiliki kesepakatan terkait pencantuman mentor sebagai penulis kedua, ketiga, dan seterusnya pada publikasi ilmiah. Ini juga penting ya. Teman-teman mentor harus tahu dulu target di awalnya itu apakah kepenulisan dari riset tersebut itu untuk jurnal ilmiah, skripsi, atau tesis. Bagaimana kebijakan masing-masing kampus, masing-masing institusi yang dari mana menti ini berasal gitu. Apakah publikasinya itu dilakukan secara mandiri melalui bantuan dosen atau ada kebijakan lain yang memang kita belum ketahui gitu. Di awal karena udah ada kesepakatan itu kita bisa langsung melihat gitu ya bagaimana jalannya mentoring ke depan itu akan seperti apa. Kalau misalkan targetnya itu mentor sebagai penulis kedua, maka otomatis nanti kontribusi mentor terhadap tulisan itu akan naik. Jadi nanti akan ada kontribusi mentor itu menulis penelitian tersebut gitu. Beda cerita kalau misalkan risetnya itu ditujukan untuk kelulusan gitu ya. Dan memang mentor tidak masuk jadi penulis kedua, otomatis nanti program mentoringnya itu mentor nggak ikut andil nih dalam kepenulisan. Penulisan itu murni hasil dari kegiatan menti gitu ya. Nah itu akan penting banget dan ekspektasi mentor juga bisa terjaga di awal. Jangan sampai mentor nanti ikut campur dalam penulisan itu, terus nanti akhirnya dari sisi kepenulisan itu nanti full penulisnya itu menti. Itu juga kurang etik ya, kurang beretika dan nanti takut dikhawatirkan akan terjadi konflik. Nah, kita tidak ingin hal itu terjadi, makanya di awal kita tekankan untuk kesepakatan tersebut disepakati oleh mentor maupun menti ya terkait pencantuman mentor sebagai penulis kedua di jurnal ilmiah. Lalu selanjutnya komunitas di Karis ini menghimbau juga untuk menti tidak melakukan sharing file atau data penelitian kepada mentor ya. Ini terkait masalah plagiarisme ya. Jadi kita juga tidak mendorong terjadinya kegiatan itu. Teman-teman menti punya hak ya untuk menjaga data penelitian itu secara privasi ya, secara pribadi, menjaganya itu untuk tidak melakukan sharing data kepada mentor. Kami menghimbau untuk menjaga hal tersebut. Kenapa? Khawatirnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kita juga pengennya sih semuanya berjalannya smooth gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau sharing file, teman-teman mau sharing data penelitian, pastikan tidak lengkap ya, tidak 100% semuanya dikirim gitu ya, di Google Classroom. Pastikan hanya hal-hal yang direvisi saja gitu. Misalkan mentor hanya merevisi hal ini, hanya mengkonsultasikan hal ini, maka di-share-nya data itu aja. Sedangkan nanti di kegiatan mentoring, teman-teman bisa melakukan share screen ya, bisa melakukan share screen. Nah, ini beda cerita kalau misalkan teman-teman mau join research ya, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman mau menjadikan mentor sebagai penulis kedua di jurnal ilmiah, nah itu beda cerita. Teman-teman harus berbagi filenya ke mentor karena nanti mentor akan ikut andil untuk menulis penelitian tersebut juga kan gitu ya. Nah terakhir di sini kepengurusan di Karis Kas ya di sini kepengurusan di Karis akan memberikan surat pernyataan ini setelah sesi mentoring ya, setelah sesi orientasi ini nanti teman-teman bakal dikontak oleh tim program bakal memberikan surat komitmen ini ke mentor. Nanti mohon untuk bantuannya teman-teman membaca poin-poinnya apa aja dan teman-teman melakukan tanda tangan ya. Nanti tanda tangan, setelah itu submit ke kita lagi. Setelah teman-teman submit ke kita, maka teman-teman sudah resmi bergabung ke Dikaris dan teman-teman bisa melakukan proses mentorship ini. Jadi kalau teman-teman belum tanda tangan, kita belum bisa melakukan kick off ya. Jadi kami harapkan sekarang hari Jumat, di hari Senin nanti kita bisa langsung kick off ya. Jadi teman-teman kita kasih waktu Sabtu sampai Minggu untuk membaca poin-poinnya, lalu baca dengan seksama, tanda tangan, terus submit, dan kita bisa langsung melakukan kick off program mentoring kita. Oke, bisa di next. Kak Aisyah. Oke, nanti surat pernyataannya betul kayak gini ya. Nah, ini poin-poinnya nanti di sini kalau kurang jelas teman-teman nanti bakal dikirim oleh tim program ya terkait apa aja sih poin-poin yang ada di surat surat komitmen. Oke, bisa di next Kak Aisyah. Oke, dari sisa ini tersisa 20 menit lagi ya. Kita akan gunakan untuk sesi tanya jawab ya. Jika
dari mentor atau mentee, atau bahkan pengurus juga boleh jika ingin berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait jalannya teknis mentoring. Mungkin saya serahkan ke MC, Kak Niskit, bisa dibantu. Oke, baik ya Dava. Terima kasih atas pemaparan yang sangat kompleks ya. Mungkin sekarang sesi tanya jawab bagi mentor maupun mentee ataupun pengurus. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dan akan langsung dijawab oleh Kak Dava. Melalui chat juga nggak apa-apa kalau misalkan ada kendala. Ya, Kak Audit, boleh? Baik, Mas Dava. Ini Ya. sebelumnya suara saya masuk nggak ya, teman-teman? Masuk, masuk. Jelas, jelas. Oh iya, oke. Sebelumnya tuh saya mau konfirmasi lagi tentang bagian kurikulum. Jadi kan kalau dilihat itu kan bentuknya itu kan bab ya. Ya. Sedangkan output akhirnya itu kan jurnal seperti itu. Kalau misalkan mentor ini tuh dia langsung bimbing untuk penulisan manuskrip gitu, misalkan minggu pertama fokusnya ke pendahuluan, terus minggu kedua itu bagian kajian teori. Itu apakah sekiranya memungkinkan ya, Mas? Oke. Kalau langsung Mungkin, bentuknya manuskrip, oh iya. Oke. Kak Arsya bisa balik ke kurikulum. Oke, Kak Olin, saya izin menjawab ya. Jadi sebenarnya ini kan rumusannya bab gitu. Kalau misalkan sebenarnya kan dari sisi secara general ya, yang saya ketahui itu biasanya kan kalau bentuknya maupun jurnal ilmiah, artikel ilmiah ataupun skripsi atau tesis itu kan sebenarnya urutannya sama ya. Dimulainya itu dari literatur literatur review gitu kan ya. Ini sebenarnya penggunaan bab satu itu biar lebih ini aja sih, untuk penggambaran deskripsinya biar lebih jelas gitu. Nah, terkait masalah fleksibilitas. Jadi kalau misalkan teman-teman menti ada yang sudah bentuknya manuskrip gitu ya, itu kan lebih bagus lagi tentunya kan. Sudah lengkap semua, nanti tinggal di-review gitu kan. Nah, terkait masalah itu sebenarnya fleksibel ya, Kak. Jadi ini sebenarnya gambaran yang kita harapkan kalau misalkan penelitian dari nol. Jadi kalau misalkan teman-teman belum menulis sama sekali, bahkan belum melakukan proses pendiskusian literatur review seperti apa, terus topiknya pun masih banyak gitu ya, belum belum terlalu spesifik menemukan research gap-nya. Ini kita asumsinya seperti itu. Jadi di pekan satu itu kita harapkan benar-benar fokus di awal gitu. Nah, terkait tadi kalau misalkan sudah ada manuskrip atau penelitiannya sudah bahkan kalau misalkan sudah ada lengkap gitu ya, bab satu, bab dua, bab tiga, atau sampai datanya sudah terkumpul segala macam, itu bahkan lebih baik gitu ya. Teman-teman bisa melakukan finalisasi lebih awal dari 8 minggu. Dan itu tentu kita dorong. Jadi kalau misalkan teman-teman selesai di pekan 3 atau pekan 4, bulan satu atau bulan 2 lebih cepat dari yang kita harapkan, teman-teman punya waktu banyak untuk melakukan revisi gitu kan. Terus juga teman-teman bisa publikasi lebih awal. Sehingga support dari kepengurusan di KARIS dan juga komunitas itu bisa lebih maksimal ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada kendala dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau di sini. Jadi ini hanya gambaran kalau misalkan penelitian itu benar-benar dari nol dan kita harapkan bisa cocok ke segala jenis penelitian gitu kan. Ada skripsi, ada tesis, ada jurnal ilmiah, atau proceeding gitu ya. Ini gambaran besarnya aja gitu. Terkait teknis lebih detailnya lagi itu nanti teman-teman mentor lebih paham lah ya. Teman-teman mentor maupun mentee nanti bisa lebih paham kira-kira atau misalkan mau di mix gitu ya. Apakah eh, kita mau proses pengumpulan data dulu baru ke yang lain itu juga oke. Itu preferensi masing-masing dan ini hanya sebagai gambaran aja, sebagai gambaran atau patokan. Bahwasannya 8 minggu ini tuh cukup padat gitu loh. paham, Hmm, Mas. Berarti itu ya. kalau misalkan mentinya dari awal dia sudah punya Hmm, manuskrip dan even udah punya data, itu tinggal ya. fokus ke feedback-feedback aja ya. Yes, betul, betul Kak. Oh ya. Ya. Makasih ya, Mas. Udah jelas. Oke, oke, terima kasih Kak Olin atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya?
Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Dan juga boleh ya, Kak. Gimana nih? Masih ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup paham? Kita masih ada 15 menit dari timeline. Oke, mungkin untuk sekedar info ya kepada teman-teman semua nanti kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas, ini meetingnya tadi kita record ya, nanti kita akan share linknya ya, jadi teman-teman bisa baca lagi gitu ya. Begitupun dengan PPT-nya nanti kita akan share juga. Kalau misalkan teman-teman baru kepikiran pertanyaan, nanti juga bisa disampaikan gitu ya. Di grup itu semua ada teman-teman terus yang akan support ya teman-teman dalam proses mentoring. Itu sepertinya Kak Yulin ya. Kak Yulin ingin bertanya? Ya, halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Ya, Ya. ini Kak saya mau tanya tadi Mhm. kan soal data mentah yang dimiliki Menti itu tidak bisa dibagikan. Tapi kan kita kan tulisan untuk menulis penulisan ilmiah ini kan berdua ya Kak. Otomatis harus ada diskusi tentang data yang ada. Nah, itu kalau memang kita tidak bisa bagikan kan tidak mungkin jalan tuh Kak. Untuk Oke. penulisannya itu gimana Kak? Terus yang berikut mengenai apa upload eh, publikasi jurnal ini Kak, itu kira-kira informasinya apakah ada biaya untuk publikasi atau tidak ya Kak? Itu aja Kak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yulin atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan yang pertama ya. Jadi terkait sharing data file. Nah, ini juga harus disesuaikan teman-teman semua. Paham betul bahwasannya mentor di sini posisinya apakah akan dijadikan penulis kedua atau tidak gitu ya. Kesepakatannya seperti apa. Makanya kita ada surat komitmen. Dengan adanya surat komitmen itu, kita bisa memastikan di awal apakah targetnya mentor ini akan jadi penulis kedua atau tidak. Terus target publikasinya itu ke jurnal ilmiah. Apakah dari institusi masing-masing menti ini itu mendukung untuk membantu mentor itu menjadi penulis kedua atau enggak. Kalau misalkan teman-teman penelitiannya itu atas dasar skripsi, tesis gitu ya. Beberapa institusi yang saya ketahui ya, beberapa kampus itu biasanya dosen itu jadi penulis kedua. Misalkan pembimbingnya itu ada dua gitu kan. Mungkin ada tiga penulis di situ. Penulis pertamanya mahasiswa itu tersendiri, keduanya dosen, dan ketiganya mungkin pembimbing skripsi atau tesis tersebut kan. Nah, kalau kondisinya seperti itu artinya mentor tidak memungkinkan untuk jadi penulis kedua. Dalam artian, mentor harusnya tidak terlibat dalam proses kepenulisan gitu. Jangan sampai mentor terlibat, ekspektasinya ingin jadi penulis kedua, tapi pada akhirnya nggak jadi penulis kedua. Nah, itu kan juga tidak etis ya, tidak etis gitu. Nah, makanya kita harapkan kalau misalkan targetnya memang bukan jadi penulis kedua, itu tidak melakukan sharing data. Karena khawatir nanti takutnya terjadi plagiarisme ya. Jangan sampai nanti contoh disubmit ke ini ya, kalau misalkan skripsi kan cukup ketat juga ya, apalagi eh, misalkan di tes untuk apakah tulisannya kena plagiat atau enggak. Itu khawatir banget kalau misalkan teman-teman asal sharing, ketika teman-teman submit skripsi teman-teman, nanti kena plagiarisme itu bahaya juga. Apalagi di jurnal ilmiah juga sama, di tes juga kan, lewat Turnitin ya. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kita menghimbau teman-teman untuk tidak melakukan hal tersebut. Kalau memang tujuannya hanya konsultasi saja, tidak menjadi penulis kedua. Sehingga mentor pun tidak effort lebih. Karena kan untuk penulis riset itu kan mentor juga akan effort ya, akan effort lebih, akan ekspektasinya akan tinggi gitu. Bahwasannya di beliau akan dimasukkan sebagai penulis di penulisan jurnal ilmiah tersebut. Dan itu akan berimpact ke citasinya juga kan. Nah, jangan sampai udah menulis capek-capek, udah effort berlebih untuk riset tersebut, tahunya riset tersebut diklaim sebagai kepenulisan menti 100% atau kepenulisan menti tersebut dengan dosen di kampus. Jangan sampai hal itu terjadi. Makanya short komitmen ini cukup penting, teman-teman harus fokus
melihat poin-poinnya, apakah periset teman-teman ini itu bisa mengakomodir mentor itu untuk jadi penulis kedua atau tidak. Itu step di awal. Jadi mentor bisa tahu nih, oh kalau misalkan di sini posisi saya sebagai penulis kedua, otomatis dia akan ikut nulis juga dong. Nggak mungkin teman-teman nulis semuanya, tiba-tiba mentor jadi penulis kedua, itu juga nggak etis ya. Jadi kalau bisa di awal mentor udah tahu bahwasannya dia tuh posisinya itu adalah sebagai penulis kedua, maka dia harus nulis. Lalu kalau misalkan dia hanya sebagai mentor saja atau konsultasi saja, itu nggak perlu ikut andil tulisannya gitu kan. Cukup cukup eh, konsultasi aja gitu. Cukup konsultasi. Nanti kalau misalkan harus share file itu pun kalau bisa share screen aja di sesi mentoring gitu ya. Nggak perlu teman-teman submit semua di Google Classroom, file skripsi teman-teman semuanya, atau file jurnal teman-teman semuanya, kalau misalkan targetnya mentor nggak jadi penulis kedua. Mungkin gitu sih, Kak Yuli. Udah cukup jelas, Kak? Kak, terima kasih. Oke. Ya, sama-sama, Kak Yuli. Untuk pertanyaan kedua, Kak, mengenai biaya. Oh, iya, sorry. Aduh, aku lupa. Iya. Pertanyaan kedua itu terkait biaya ya. Nah, itu juga jadi ini ya, harus digarisbawahi juga. Tadi kita sudah state bahwasannya kita komunitas non-profit ya. Kita tidak terafiliasi dengan jurnal apapun. Kita tidak terus afiliasi dengan institusi non-profit lainnya. Ya. Jadi di sini Dikaris membebaskan teman-teman untuk melakukan submit jurnal di jurnal apapun ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen Scopus, atau pengen Sinta, atau misalkan non-Sinta, it's okay. Yang penting Dikaris itu mendorong teman-teman untuk publishing aja. Karena target kita kan sebenarnya agar tulisan tersebut dibaca oleh orang lain, disitasi oleh orang lain, jadi riset baru di masa depan gitu kan. Terkait jurnal, ya itu yang saya tahu ya itu ada jurnal yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah, teman-teman bisa bisa cari-cari lah, bisa cari-cari sesuai dengan eh, preferensi teman-teman gitu ya. Sesuai dengan preferensi teman-teman. Kalau teman-teman pengen ke Scopus ya mungkin biayanya akan lebih besar ya. Dan teman-teman harus mengakomodir itu karena di Dikaris itu nggak menyediakan atau nggak mengakomodir teman-teman untuk melakukan publishing jurnal. Di sini kita hanya mendorong saja agar tulisan teman-teman yang semua prosesnya itu dijalankan di Komasi Karis itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya itu aja sih yang diharapkan dari Komasi Karis. Karis tidak mewajibkan teman-teman untuk publis di jurnal tertentu atau di artikel tertentu atau di prosedur tertentu ya. Sama sekali kita nggak terafiliasi dengan institusi profit apapun. Oke, Kak Dava, makasih banyak. Ya, yang sama Kak Yuni. Oke, selanjutnya boleh ada Kak Artati. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya. Mungkin di sini saya menanyakan terkait tadi tentang timeline yang bab-bab itu ya Kak, kan di situ ada dijelaskan setiap pekannya itu ada progres tentang bab 1, bab 2, bab 3. Nah, semisal dalam hal ini kita hanya fokus pada artikelnya saja, apakah kita sebagai menti ini tetap mengikuti pedoman yang penggunaan bab-bab itu atau bagaimana Kak? Oh iya, oke. Ya, itu sebenarnya gambaran yang tadi dijelaskan di kurikulum itu sebenarnya hanya eh, gambaran general Kak. Karena kan kalau misalkan Oh, kita fokusnya ke jurnal ilmiah ya, itu tentu akan ada pendahuluan. Biasanya ada pendahuluan, terus ada literatur review, terus ada metode-metodologi penelitian kan, terus ada pembahasan, ada kesimpulan gitu kan. Biasanya kayak gitu. Nah, itu kita bisa bagi hanya diksinya aja. Diksinya kalau pendahuluan bab 1 gitu kan. Terus oh, literatur review bab 2, metodologi penelitian bab 3, pembahasan bab 4, kesimpulan bab 5. Itu sebenarnya hanya diksi aja, hanya bahasanya aja bab 1, bab 2, bab 3. Biar teman-teman yang ngerjain skripsi bisa terakomodir sama ini ya penjelasannya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan hati fokusnya memang bina ilmiah, itu bisa ditranslate aja. Kalau misalkan bab 1 itu artinya pendahuluan, gitu kan. Terus bab 2 itu artinya literatur review. Teman-teman harus lihat dulu apa aja uh, literatur review atau jurnal-jurnal penopang dari penelitian teman-teman gitu. Bab 3 metodologi penelitian. Gitu. Teman ngumpulin data sebagainya.
Terus, ketiga itu teman-teman melakukan kerangka theoretical review atas riset teman-teman gitu kan. Kerangkanya seperti apa, riset teman-teman metodenya seperti apa. Bab 4 baru teman-teman eh, melakukan pembahasan atas pengumpulan data yang teman-teman lakukan, atas analisis data yang teman-teman lakukan. Lalu di bab terakhir di kesimpulan itu teman-teman bisa tadi ya penutup itu di bab 5. Itu bisa ditranslate seperti itu sih. Oh ya, berarti nanti untuk formatnya itu tetap menyesuaikan sesuai dengan yang kita kasih ya Kak sebagai menti itu. Ya, betul-betul. Itu nanti, karena kan gini ya, tiap tiap penelitian bidang keilmuan itu kan bakal beda-beda ya. Artinya, misalkan saya expertnya bidang apa, teman-teman bidang apa, itu kan akan beda banget gitu. Pola itunya apa, kalau di jurusan saya contohnya, misalkan saya dari jurusan akuntansi, dan saya sering riset di riset keuangan. Nah, biasanya kalau saya, itu saya fokus di penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu saya biasanya ngambil data dulu. Gitu. Saya biasanya ngambil data dulu, saya pastiin data tersebut itu memenuhi unsur-unsur statistika, kevalidan statistika tertentu. Misalkan kita lakukan uji tertentu dulu, baru setelah valid, biasanya saya langsung lanjut ke bab 1. Jadi, itu metodenya beda-beda ya. Mentor punya preferensi masing-masing dalam penyelesaian risetnya. Dan setiap setiap orang itu punya metode tertentu lah dalam proses penelitiannya, gitu kan. Jadi kita nggak bisa memfikskan hal tersebut itu di awal. Itu hanya gambaran aja bahwasannya normalnya kayak gini. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya case yang berbeda di setiap riset teman-teman itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tapi artinya teman-teman harus tetap fokus bahwasanya 8 minggu itu harus tetap pas ya waktunya gitu. Jangan sampai teman-teman ubah metodenya, misalkan lanjutin, misalkan dari bab 4 dulu atau bab 3 dulu, langsung lanjut ke bab 1 gitu kan. Akhirnya ngaret gitu. Nah, itu juga nggak kita harapkan. Gitu sih, Kak Hatta. Oke, baik Kak. Makasih untuk penjelasannya. Ya, sama-sama, Kak. Oke, selanjutnya Kak Eris, Kak. Halo Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya Kak, apakah Menti ini hanya diperbolehkan untuk satu judul ataukah boleh? Dan yang kedua, misalkan diperbolehkan untuk mengajukan lebih dari satu judul dan beda minat, misalkan yang pertama itu tentang kesehatan dan sains, dan yang kedua itu misalkan tentang sistem informasi, dan itu apakah diperbolehkan Kak? Terima kasih. Oke. Eh, sebenarnya sih belum pernah ada ya yang dedikaris yang bisa sampai 2 judul dalam 8 pekan. Artinya di awal itu kan kita lakukan proses pairing ya, teman-teman. Jadi teman-teman ngisi form proses rekrutmen di kita, teman-teman nggak menuliskan topik penelitian teman-teman tuh apa, minat riset teman-teman tuh apa. Nah, dari situ kita sesuaikan dengan expertise mentornya. Jadi mentor yang kita hadirkan di sesi pairing itu sudah confirm bahwasannya mentor tersebut sudah sanggup lah untuk bisa membantu teman-teman dalam proses penyelesaian penelitian teman-teman. Mereka sudah confirm. Adapun kalau teman-teman mengajukan judul baru, itu artinya akan ada proses pairing baru lagi. Contoh misalkan di sistem informasi ya, itu Kak Ari ya, Kak Ari Sumiati. Nah, kita nggak tahu Kak Ari Sumiati itu, misalkan dia risetnya bidang itu, tapi kan belum tentu judul yang teman ajukan itu masih dalam lingkup spesialisasinya Kak Ari atau enggak, Kak Ari Sumiati atau enggak gitu. Kita nggak tahu. Jadi kita harapkan teman-teman tetap stick to the plan. Artinya dengan judul yang teman-teman harapkan di awal. Walaupun teman-teman mau judul baru, nanti kita bisa di batch keempat, gitu ya. Di batch keempat kita bikin lagi, nanti nggak apa-apa. Jadi proses risetnya bisa lebih berkelanjutan di garis itu lebih bagus lagi ya. Tapi kalau kita harapkan sih di batch ini teman-teman tetap stick to the plan, karena mentor sudah confirm ya, mentor sudah confirm penelitian teman-teman, teman-teman itu sudah sesuai dengan expertise-nya mentor tersebut gitu. Saya khawatir kalau teman-teman ganti di tengah-tengah, teman-teman nanti kehilangan mentor yang akan membantu teman-teman gitu. Itu nanti juga akhirnya jadi kan penelitian. Tapi kalau misalkan ada judul baru bisa disubmit di batch keempat. Gitu kan. Oke, thank you Kak. Ya. Oke, sama-sama Kak. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Kak, tadi ingin bertanya lagi Kak? Kak, izin mungkin karena tadi Kak siapa ya yang bertanya terkait dengan judul, ya saya juga kepikiran kemarin kan judul yang saya masukkan itu sebenarnya
belum fix ya Kak, cuma karena waktu yang memang padat antara apalagi namanya pendaftaran itu, jadi saya masukkan judul yang itu. Nah, untuk yang selanjutnya sebenarnya saya ada rencana untuk mengubah judulnya, cuman masih dalam istilahnya ada saling keterkaitan gitu. Apakah itu yang juga tidak diperbolehkan atau gimana ya Kak? Tapi dalam artian judul yang sudah saya masukkan sebelumnya itu dengan judul yang mau saya ubah ini, saya dia masih ada keterkaitan. Misalnya anggaplah dalam pembelajaran gitu, dia masih ada keterkaitan dalam pembelajarannya itu. Oh, oke. Ya. Oke, Kak. Berarti tadi ini sedikit ini ya. Kalau misalkan masih dalam satu rumpun keilmuan, nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan bisa didiskusikan sama mentor ya. Tadi kalau pertanyaan KSK itu dia mau pindah benar-benar beda jalur gitu. Nah itu kalau yang beda jalur itu sebenarnya bisa sih diajukan ya, bisa diajukan. Cuman khawatirnya itu kan ada proses pairing lagi, itu akan memakan waktu ya. Dan itu akan mengganggu proses mentoringnya teman-teman gitu. Sehingga 8 minggu ini lumayan cukup padat dan itu saya bisa jamin lah kalau misalkan teman-teman gantinya sejauh itu akan sulit lagi untuk teman-teman bisa catch up kalaupun mentornya itu setuju untuk bisa membantu teman-teman di bidang itu ya. Tapi kalau kata tadi case-nya kalau misalkan itu masih dalam satu rumpun keilmuan yang sama dan memang mentor setuju gitu, oh ini kayaknya diganti aja gitu kan topiknya atau judulnya. It's okay gitu, selama mentor tersebut memang masih bisa mengakomodir jalannya mentoring selama 8 minggu ini. Itu sih Kak Hatta. Jadi it's okay kalau misalkan itu sesuai dengan rekomendasi mentor. Oke, baik Kak, makasih. Oke, oke. Mungkin ada lagi pertanyaan terakhir kali ya. Nanti sisanya kita lanjut di grup aja kalau misalkan ada pertanyaan. Karena waktunya udah cukup mepet. Oke, teman-teman mentor menti, apakah ada lagi? Oh, sebentar, sebentar. Oke. Oh iya, jadi gini ya teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi ya. Jadi gini, terkait masalah pairing kemarin ya. Jadi kita kan sudah melakukan review ya terhadap mentor-mentor yang tergabung ke Dikaris. Memang kita merekrut proses rekrutmennya itu kita dari awal itu mentor dulu. Jadi kita targetkan mentor dulu, kita rekrut, lalu nanti sambil berjalannya waktu, mentor membantu untuk melakukan proses pairing. Jadi kalau teman-teman kemarin sadar, teman-teman mentor itu biasanya kita dahulukan eh, mentornya apa, wawancaranya sorry ya, wawancaranya kita tanya dulu kesanggupannya segala macamnya, terus itu kita kasih data mentinya dan mereka yang milih langsung gitu data-data menti tersebut gitu sehingga mereka bisa tahu bahwasannya mereka bisa gak nih untuk membantu menti tersebut menyelesaikan topik penelitian yang diajukan. Nah, adapun dari proses pairing ini itu ada beberapa mentor yang memang eh, tidak mendapatkan pairing yang sesuai dengan minat atau expertise-nya gitu ya. Nah, untuk teman-teman mentor yang memang di sini belum ada mentinya di batch 3 ini, nanti kita akan alihkan untuk kegiatan lain. Karena kan kita akan ada dua kegiatan lain ya. Pertama, joint partnership research. Di joint partnership research itu, teman-teman menti di sini eh, bisa berkesempatan, misalkan contoh ya, eh, ada menti yang misalkan jurusannya tadi contohnya kesehatan, misalkan kesehatan sains data, pengen berafiliasi dengan sistem informasi misalnya. Nah, mentor di bidang sistem informasi ini misalkan surplus, jadi ada satu mentor yang memang nggak ada mentinya gitu. Nah itu bisa tuh joint research. Jadi misalkan teman-teman pengen ada 3 penulis gitu ya di jurnal teman-teman, saya ada sub keilmuan di bidang sistem informatika misalkan, atau di politik gitu misalkan. Pengen melakukan joint research, dan itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa melakukan kerjasama dengan lintas jurusan gitu, berdasarkan program joint research yang tadi kita ajukan gitu. Nah, itu kegiatan pertama ya. Terus kedua ada peningkatan riset skill. Jadi teman-teman mentor yang memang nggak ada mentinya atau nggak memiliki nggak apa ya bukan nggak ada menti sih, nggak lolos sesi pairing gitu ya. Mungkin karena kurang cocok dengan menti yang terdaftar di Karis, itu juga bisa menjadi pembicara di sesi pengembangan riset skill. Jadi nanti kita akan undang teman-teman misalkan mengisi webinar ya, terkait topik tertentu di penelitian tertentu, nanti kita bisa kerjasama bareng-bareng gitu. Bagaimana situasi di Dikaris ini ada pengurus, ada menti, ada mentor-mentor lain, itu juga bisa terakomodir melalui program pengembangan riset skill. Jadi nanti teman-teman mentor yang nggak lolos tahap pairing ini
bisa tetap berkontribusi dan bisa terus bergabung di komunitas di kampus itu ya, sampai batch 3 ini berakhir. Mungkin gitu sih. Ya. Oke, mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan ya, saya serahkan kembali ke Kak Niskut kali ya. Kak Niskut, Ya, baik. oke, Suara saya terdengar tidak, Kak? terdengar. Oke. Baik, mungkin kita cukupkan ya, sudah mengingat waktu sudah mulai semakin larut ya, mungkin kakak-kakak sama juga sudah ingin istirahat. Dan terima kasih untuk tim panitia, untuk mentor dan juga menti, karena telah berkenan hadir pada kegiatan malam ini. Namun sebelum kita tutup, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya, Kak. Diharapkan semua bisa on cam, biar bisa melihat wajah-wajah cantik dan gantengnya. Asik. Nah, siapakah yang mau screenshot? Boleh Kak ini Kak Asya ya? Kak Asya aman ya? Aman, Kak, aman. Oke. Oke. Kak Asa nanti boleh dihitung ya kalau sudah siap. Nggak apa-apa deh, Kak Niskut aja yang hitung. Soalnya aku kayak nggak bisa on mic sambil on mic dia. Oke. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Sudah, Kak? Mungkin 2 kali lagi ya kita pakai gaya andalan. Bebas lah, bebas. Bentar, Kak, 3, bentar. Bentar, oh, Kak, bentar. belum. Maaf, maaf. Oke. Ini kenapa ya di aku cuman Kak Niskut aja nih yang kelihatan mukanya? Nah, Sabar ya. sinyalnya Aman Kak? mungkin Ini banyak ini di sini yang open Kak. Iya, tapi kok cuman ini doang ya Kak yang kelihatan di aku? Nah, kalau terkendala biar sama aku juga nggak apa-apa. Oke, boleh. Maaf ya Kak, ada Pak. Nggak apa-apa santai. Oke teman-teman, eh, kita lakukan ini ya, screenshot ya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, kita sekali lagi ya. Biar tim media banyak bahan. Sekali lagi. betul. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, oke. Sudah. Oke, baik. Karena kegiatan telah selesai, mungkin saya akhiri ya, kakak-kakak semua. Dan kita besoknya saya ucapkan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. live Zoom. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Mentor, semuanya. Terima kasih Kak Dava pengurus. dan semuanya. Cindif ya. Ya, Izin live Kak. oke.